Shalom, halo adik-adik sekolah minggu. Perkenalkan, nama Abang Andreu Timothy Sitorus. Pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Tetapi sebelum kepada firman Tuhan, lebih baik kita berdoa. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Kami dapat merasakan sukacita yang daripadamu setiap harinya. Sebentar lagi Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya buatlah firman-Mu berbuah dan tumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan, agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Yohanes dari Perjanjian Baru. Yohanes 13 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada apa-apa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana ke dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai daun lenan dan mengikatkannya kepada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekaknya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuhi kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang yang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kepadamu, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, pernah tidak mendengar yang namanya Minggu Palmarum? Minggu Palmarum artinya
momen atau saat di mana atau hari di mana kita diingatkan bahwa Yesus datang ke Yerusalem untuk mempersiapkan dirinya yang akan disalibkan dan juga akan naik ke surga. Akan tetapi yang perlu kita tahu bahwa dia disambut sebagai seorang raja. Akan tetapi yang unik di sini biasanya raja datang dengan apa? Datang dengan kuda, kemudian naik apa lagi? Datang dengan kereta, bahkan kereta emas. Akan tetapi Yesus di sini ia datang dengan kesederhanaan. Buktinya ia hanya naik seekor keledai. Sifat rendah hati inilah yang ingin ditunjukkan di dalam minggu kita saat ini. Sama juga seperti nas kita yang bagaimana ia membasuh kaki murid-muridnya. Perjamuan sebelum Yesus akan disalibkan, Yesus berdiri, kemudian mengambil ember mengisinya dengan air, kemudian ia akan membasuh kaki para murid-muridnya. Hal ini sungguh mengherankan. Bahkan di sini kita lihat bagaimana Petrus terkejut dan juga dia enggan untuk kakinya dibasuh oleh Yesus. Tetapi sifat kerendahan hati oleh Yesus dalam nas ini hendaklah kita tiru. Apa itu rendah hati? Rendah hati yang pertama adalah hati yang mau membantu. Adik-adik, siapa di sini yang susah atau jarang atau nggak mau disuruh oleh orang tuanya atau gurunya? Ketika disuruh, cuci dulu piring itu deh. Ulang na udah kaya baku. Atau ketika di sekolah disuruh untuk menyapu kelas, atau di sekolah minggu disuruh untuk menghafal ayat bulanan, tidak mau untuk disuruh. Sifat inilah yang tidak ada seharusnya di dalam hati kita, di dalam hati setiap murid-murid sekolah minggu yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, rendah hati adalah mau menerima orang lain. Dari nas kita melihat bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya tanpa pilih-pilih, tanpa memilih. Walaupun dia tahu bahwa Yudas Iskariot, murid yang akan mengkhianati dia, murid yang akan menjual dia, tetapi Yesus tetap membasuh kaki daripada Yudas. Sifat ini juga yang hendaknya ada pada kita. Kerendahan hati seperti inilah yang hendaknya ada pada kita, yang dimana kita tidak memilih-milih teman, kita tidak membentuk circle-circle di dalam sekolah minggu maupun di sekolah ataupun dimanapun kita berada. Adik-adik sekalian, janganlah itulah temanku karena dia pintar, yang itu aja teman kita karena itu banyak jajannya, yang itu aja teman kita karena ini karena itu. Tidak ada sifat seperti itu yang diharapkan oleh Yesus, tetapi melalui sifat kerendahan hati kita mau menerima bahkan orang yang akan menyakiti kita dan juga sudah menyakiti kita. Yang ketiga, kerendahan hati adalah mau meminta maaf. Siapa di sini yang susah sekali untuk meminta maaf? Meminta maaf adalah bentuk dari kerendahan hati. Bayangkan ketika teman-teman atau adik-adik sekalian melakukan kesalahan kepada teman kita, akan tetapi kita mendiamkannya, kita tidak mau meminta maaf, tentu kesalahan itu akan semakin besar, akan menjadi luka, akan menjadi duri yang semakin dalam, akan menjadi hal yang selalu diingat. Bagaimana kita mau berteman kembali kepadanya kalau kita tidak memulai dengan merendahkan hati kita untuk melakukan permintaan maaf? Hendaknya adik-adik sekolah minggu menjadi bijak, mau menjadi orang yang rendah hati. Yang kemudian ada satu sifat Yesus yang hendaknya kita tiru di sini. Kita sudah mendengar apa itu tadi rendah hati dan seperti apa contohnya adik-adik sekalian. Kemudian sifat Yesus yang hendaknya kita tiru di sini adalah dia menjadi pelaku. Pelaku seperti apa? Yaitu dia adalah orang menjadi contoh. Memang Yesus tahu kalau membasuh kaki itu adalah hal yang baik, akan tetapi dia tidak hanya menyuruh kalian para murid-murid, Yohanes, Thomas, dan siapapun, basuh kaki orang-orang di sekitar kalian. Tetapi Yesus langsung mengambil ember, langsung membasuh kaki murid-muridnya. Demikian juga kita. Kita sudah mengetahui bagaimana kerendahan hati itu. Hendaknya kita yang memulai kerendahan hati itu agar kita dapat juga mengingatkan kepada teman-teman kita untuk tetap rendah hati. Bayangkanlah ada teman kita yang bilang, jangan marah, jangan sombong, jangan ini, jangan itu. Tetapi dia melakukannya juga.
Tetapi ketika dia sudah memulai itu, ataupun kita sudah memulai sifat yang baik itu, kita juga sudah bisa mengingatkan teman-teman kita. Yang pertama adalah agar tetap rendah hati. Sifat inilah yang hendaknya ada di setiap diri adik-adik sekolah minggu sekalian dimanapun berada, baik di sekolah, di rumah, maupun di gereja. Tuhan memberkati dan menyertai adik-adik sekalian. Amin. Kita berdoa. Tiada hentinya kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa kami, karena jelas kami rasakan Tuhan segala berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, Engkau tetap mau memberkati adik-adik sekolah minggu di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan, berikanlah mereka kerendahan hati, kebijaksanaan, agar tidak ada hati yang sombong Tuhan dalam membangun teman, dalam membangun kelompok bermain maupun di tengah-tengah keluarga Tuhan. Karenanya Engkau menyertai mereka. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan, tapi Engkau adalah kudus. Kiranya ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom.